Misalnya ada tuh orang yang emang nggak mempunyai ilmu yang mendalam, ilmunya nggak terlalu banyak, tapi dia ingin menafsirkan Al-Quran, itu bisa nggak sih? Boleh nggak sih? Untuk jawabannya itu bisa saja, tapi kurangnya pemahaman akan ilmu-ilmu yang akan dia pelajari. Soalnya apa? Yang akan kita takutin yaitu adanya penafsiran yang tidak sesuai dengan pemahamannya, tidak mencapai pemahaman ulama. Maka dari itu kita harus mempunyai ilmu-ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu balaghah, dan ilmu-ilmu Islam yang bisa memperkuat pemahaman kita. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, kita harus belajar dari kitab-kitab kuning, yang kitab era modern. Kita perlu ada bimbingan guru atau dari ajaran guru. Tapi semuanya itu bisa saja kita menafsiri suatu ayat, tapi apakah bisa diterima atau tidak diterima suatu ayat tersebut itu tergantung pemahaman yang kita miliki. Jadi yang kita miliki sepertinya saya tidak mencapai suatu keilmuan ilmu fikih, terus saya menafsirkan Al-Quran. Terus pada saat itu apakah tafsiran saya itu benar-benar baik? Betul saja bukan kan? Soalnya kita tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya. Tanpa ilmu tersebut kita tidak bisa berkesinambungan dengan pemahaman tafsir yang kita miliki. Untuk anak-anak zaman sekarang dalam menafsirkan pemahaman untuk anak-anak zaman sekarang terhadap pemahaman penafsiran Al-Quran. Jadi tantangan ulama sendiri zaman sekarang, di mana media sosial sangat berkembang. Jadi anak muda ini gampang menafsirkan Al-Quran dengan informasi yang dia terima dari media sosial tanpa dasar yang jelas. Dan ini membuat kurangnya memantap kejelasan sumber dari mereka menafsirkan Al-Quran, sehingga kurang paslah dalam menafsirkan. Ya, sebaiknya para ulama itu bisa mengedukasi para anak muda untuk lebih teliti lagi dalam menafsirkan Al-Quran, lebih-lebih untuk melihat dalam kitab-kitab Turas atau kitab-kitab kuning. Bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan penafsiran Al-Quran? Menurut saya, perbedaan penafsiran Al-Quran di kalangan ulama itu menjadi hal yang biasa, karena setiap orang memiliki metode yang berbeda dalam menafsirkan Al-Quran dan juga memiliki pemikiran yang berbeda juga. Jadi mereka menafsirkan Al-Quran dengan metode dan keilmuan yang ia miliki. Jadi setiap ulama akan jadi berbeda-beda dalam menafsirkan Al-Quran. Itu tidak masalah sebenarnya, karena memang Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, itu sifatnya masih global, masih universal, sehingga ya masih umum lah, perlu penafsiran lebih dari orang-orang yang berilmu. Apakah saudara Noval ingin menambahkan? Untuk penjelasan dari Refian sudah bagus dan tepat. Hal ini bisa jadi pembeda. Apakah apa tadi soalnya? Jawab pertanyaannya. Itu pendapat Anda tentang perbedaan penafsiran Al-Quran. Untuk secara perbedaan penafsiran seperti antar ulama tradisional dan ulama modern, itu akan ada berkesinambungan dalam menafsirkan di era zaman dahulu dan era zaman kontemporer. Itu selalu ada keterkaitan antara ulama sebelumnya dan ulama setelahnya. Yang dimaksud ulama setelahnya ini ulama masa kini, yaitu ulama kontemporer, dalam menafsirkan suatu pembahasan atau suatu permasalahan. Itu tidak lepas dari kajian-kajian atau pemahaman-pemahaman terdahulu, atau mengutip langsung dari kitab seperti kitab Tafsir Jalalan dan kitab lainnya. Itu
ulama di zaman sekarang juga bisa merujuk tafsiran di ulama tradisional dan menafsirkan di era sekarang atau memperjelas tafsiran tersebut atau sesuai atau tidaknya dalam konteks di era modern tersebut gitu. Menurut kalian nih, Al-Quran itu relevan nggak sih sama zaman? Oh, Al-Quran itu selalu bersifat relevan dan menjadi absolut. Maksudnya gimana? Al-Quran itu kan diturunkan dari Nabi Muhammad melalui wahyu malaikat Jibril dan berfirman langsung pada Allah. Maksudnya gimana? Cara pemahaman kita atau penafsiran kita itu apakah pada dasarnya penafsiran ini sendiri itu bisa saja salah oleh pemahaman ulama. Soalnya apa? Yang sangkut pautnya ini kan berhubungan langsung pada Allah. Al-Quran itu berhubungan langsung pada Allah, pada firman-firmannya Allah. Kita bisa saja mencapai titik batasan untuk memahami Al-Quran tersebut. Seperti contoh, kita tidak bisa menafsirkan alif lam mim itu kan, alif lam ra, terus yang lain-lain. Ada satu sisi di mana kita menafsirkan ayat-ayat tersebut, menafsirkan yang seperti alif lam mim yang tadi ya, menafsirkan suatu permasalahan tersebut, ayat tersebut yang bersifat mutasyabihat atau bersifat global kita tafsirkan secara khusus. Terus di pemahaman kita itu bisa saja tidak relevan di 100 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, bahkan 5 tahun kemudian. Jadi pemahaman kita bisa saja tidak relevan, tapi Al-Quran itu tersendiri bisa bersifat relevan gitu. Saudara Pian mau menambahkan? Memang Al-Quran jasluhu di tulis zaman bahkan. Al-Quran memang selalu cocok untuk semua tempat dan semua masa. Pertanyaan bercerita lagi. Gini nih, kita pakai imajinasi aja ya. Jika Anda itu ada di masa depan, 20 tahun ke depan, Anda memakai penafsiran Al-Quran yang tradisional atau modern? Modernnya itu di zaman Anda sebelum maju ke 20 tahun ke depannya itu. Penggunaan metode tafsir modern atau tafsir tradisional itu sendiri bisa saja saya gunakan. Satu, jika permasalahan masyarakat sekarang atau dengan permasalahan masyarakat di masa lalu itu sama, saya menggunakan metode itu dalam penafsirannya dalam suatu kasus yang kurang lebih sama dalam penghukumannya, sama dalam penafsirannya. Karena di tafsir ini kan itu membahas suatu atau menjelaskan suatu ayat yang tidak kita ketahui dalam konteks permasalahan-permasalahan yang tidak atau sulit dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri. Kan Al-Quran ini kan sebenarnya itu sudah termasuk jelas, cuman pemahaman tingkatan mendasar kita itu yang tidak bisa ditingkatkan. Maka timbullah ulama-ulama atau ulama mufasir, para mufasir untuk menjelaskan pemahaman ayat itu sendiri. Untuk konteks saat ini bisa saja saya gunakan untuk mengambil tafsir kontemporer atau tafsir tradisional, saya jadikan satu. Untuk dalam hal ini akan ada berkesinambungan. Saya itu tidak mengambil kontemporer doang, 100% doang. Bahkan saya akan menyeimbangi dengan ulama tradisional, ulama modern sekarang. Jadi bisa saja saya ambil 50-50 gitu. Ada tambahan dari saudara Pian? Mungkin kalau 20 tahun ke depan, Iya. mungkin cara penafsirannya mungkin ada metode baru lagi yang muncul. Ya, mungkin itu bisa dari seperti yang dikatakan Mas Novel, dari cara tradisional terus secara modern, terus mungkin ada yang baru lagi, jadi ya bisa disesuaikan lah zaman itu sendiri.
ada masalah jika menggunakan tafsir di era klasik sama tafsir di era modern, sehingga saya itu nggak akan selalu ada permasalahan dalam penafsiran yang sesuai zaman itu tersendiri. Cuma kita harus melihat dari mana konteksnya, dari mana akar permasalahan tersebut, dan pemahaman sejauh mana sih kita memahami konteks dari permasalahan penafsiran kita itu. Akan ada selalu persalahan atau permasalahan di setiap penafsiran di era sekarang. Jadi misal contoh, saya ngambil masalah yang sudah ada di konteks dulu atau mengambil permasalahan penafsiran di terdahulu, terus tidak relevan di sesuai zaman, itu akan menjadi menimbulkan permasalahan atau pergolakan atau ini ya, turun beruntun seperti apa, bertabrakan, tidak sesuai dengan ini hukum-hukumnya. Itu akan saya modifikasi. Bagaimana bentuk suatu hukum terdahulu saya modifikasi menjadi yang relevan, menjadi yang sesuai permasalahan masyarakat sekarang gitu. Kan selalu ada permasalahan. Gimana caranya biar tidak ada permasalahan? Ya dengan saya mengambil konteks tadi, konteks ulama terdahulu, saya tafsirin dengan permasalahan masyarakat dan saya menjawab sesuai pemahaman yang saya miliki, tidak menyangkut pautkan dengan nafsu, tidak menyangkut pautkan dengan kesesatan, tidak menyangkut pautkan dengan berpikir secara bentrokan, maksudnya dapat diterima oleh akal dan hati nurani masyarakat. Maka itu no problem aja gitu, masih aman-aman aja gitu. Saudara Fian, kita kembali ke tema lagi ya. Metode tahlili, gimana sih maksudnya? Jadi metode tahlili sendiri itu metode menafsirkan Al-Quran diurutkan dari surat An-Nas, surat Al-Fatihah, dan per ayatnya juga urut dari atas ke bawah. Dan juga metode tahlili sendiri itu juga sangat memperhatikan konteks. Jadi dan juga arti lafaz, pendalaman makna. Jadi setiap makna akan dijelaskan di sana. Jadi bukan hanya mengurutkan saja, tapi juga menjelaskan makna-makna yang ada dalam ayat. Ada tambahan dari saudara Pak? Untuk pernyataan yang tadi, saya kira sejauh ini aman-aman saja dan sesuai dengan pemahaman saya dengan saudara Fian. Sama berarti ya? Ya. Bagaimana sih cara menerapkan metode tahlil itu? Maksudnya gimana? Ya. Apakah dalam kita menafsirkan suatu ayat kita menggunakan metode tahlil? Ya, seperti itu. Kan harus ada keterkaitan dan keterikatan pemahaman kita antara Al-Quran dan ilmu agama yang kita miliki, juga mengambil konteks permasalahan masyarakat. Bisa saja kita mengambil, kan metode tahlil ini sebenarnya metode yang paling bagus dan paling relevan juga. Soalnya apa? Kita mulai dari pembahasan Al-Fatihah, Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, Al-Fatihah itu. Maksudnya itu Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah dan ayat seterusnya dan selanjutnya. Kita jadi menafsirkan ayat itu sesuai dengan Quran, sesuai dengan ayat-ayatnya. Tidak misalnya aku mengambil tafsir An-Nas, mengambil An-Nas terus mengambil yang acak-acakan. Tidak, justru ini metode tahlili, ini mengambil tafsir atau memahamkan Al-Quran secara urut, tidak mengambil acak-acakan, sehingga ini menjadi kerapian atau menjadi keuntungan kita bagi umat sekarang, yang dimana kita itu selalu ingin bisa saja saya nggak tahu makna ini, terus di bab ini dijelaskan Al-Quran halaman ini, surat ini, juz ini, seperti itu sih. Ada tambahan dari saudara Fian? Ya, jadi sebenarnya metode tahlil sendiri itu untuk mempermudah kita
kita menafsirkan Al-Quran. Jadi diurutkan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, itu gunanya juga untuk mempermudah kita memahami Al-Quran secara runtut. Untuk mengaplikasikan metode tafsir tahlili ini, Untuk pengaplikasiannya itu kita butuh namanya proses. Di dalam proses ini kita tuh butuh belajar, butuh guru, kita butuh narasumber yang terpercaya ilmunya, yang butuh ulama yang kompeten dalam ilmunya, dalam pendalamannya, juga dalam ilmunya tentang tafsir Al-Quran, sehingga ini bisa kita dapati dengan metode belajar, dan dengan metode belajar pula kita bisa menerapkannya sehari-hari, sehingga hal ini bertujuan kita untuk membebaskan diri dari kita, untuk memajukan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. kalau menurut Mas Revian gimana? Untuk penerapan metode tahlil sendiri itu dibutuhkan pengetahuan kita terhadap metode tahlil sendiri. Apa sih metode tahlil itu? Bagaimana? Ya, jadi metode tahlil sendiri itu metode menafsirkan Al-Quran dengan cara mengurutkan dari surat awal yaitu Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, dan juga mengungkap apa makna-makna di balik setiap ayat dalam Al-Quran tersebut. Sekarang kan banyak tuh ya orang yang baca Al-Quran itu pakai aplikasi digital. Apa itu termasuk metode penafsiran Al-Quran? Ya, tergantung aplikasinya. Apakah di situ ada penjelasan terkait penafsiran atau cuman terjemah literal saja? Kalau cuma terjemah belum termasuk tafsir. Tapi kalau di situ dijelaskan bagaimana penafsirannya dan apa saja yang ada di dalam ayat tersebut, apa latar belakang ayat tersebut, maka itu bisa disebut sebagai tafsir modern. Untuk contohnya itu bisa kita ambil dari aplikasi yang banyak itu ya, yang sedang sudah kita ketahui, seperti NU Online. Di NU Online tersendiri itu kan menjelaskan tafsir-tafsir dari segi tradisional dan segi modern, juga bisa memahami arti dari suatu tafsir tersebut, sehingga memudahkan kita untuk menerapkan tafsir tersebut, karena di NU Online tersendiri sudah mempunyai sudah memiliki narasumber yang terpercaya, seperti mengambil dari kitab-kitab ulama kuning, kitab-kitab Turos gitu. Jadi untuk sejauh ini salah satu contoh aplikasi yang bisa menjelaskan tafsir itu NU Online gitu. Gimana sih perkembangan metode penafsiran dari zaman klasik sampai sekarang? Bisa dijelaskan? Kalau di zaman klasik atau zaman tradisional dulu, tafsir cenderung dari awal, mulai awal dari Nabi Muhammad, tafsir ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sendiri, tapi kebanyakan melalui perbuatan beliau, sedikit yang dari ucapan-ucapan beliau. Dari penafsiran Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran yang ada itu hanya sedikit dari apa yang dikatakan oleh Nabi. Nah, kemudian di para sahabat ini juga ada yang menafsirkan Al-Quran mulai banyak juga. Kemudian semakin berkembang di kalangan ulama, tetapi pada masa ulama terdahulu menafsirkan Al-Quran secara literal atau tekstual. Nah, ini yang jadi permasalahan kita kalau kita masih menggunakan penafsiran secara tekstual, ini mungkin kurang relevan. Maka dari itu di tafsir modern ini, di zaman modern ini, banyak yang lebih menekankan pada secara kontekstual atau melihat dari kondisi masyarakat yang ada, menyesuaikan agar Al-Quran relevan. Ya, untuk menambahkan tadi, pernyataan untuk saudara Reven itu sudah sangat tepat, sehingga kita itu jangan terpaku pada zaman-zaman terlebih dahulu. Terlebih kita di zaman era digital, di mana permasalahan-permasalahan di zaman dulu dan zaman sekarang sangat bertolak jauh gitu loh. Kayak
saya ngerasa itu di zaman dahulu tuh sudah seperti tidak relevan, sehingga memunculkan ulama-ulama modern untuk mengambil atau menafsirkan Al-Quran secara kontekstual, bukan tekstual lagi. Ya, sekarang kan udah banyak sih ada AI, ada semacamnya, itu membawa pengaruh buruk pengaruh positif ya, antara negatif dan positifnya. Untuk pengaruh AI sendiri, bagaimana cara kita mengakses suatu pemahaman kita dari AI, itu sebenarnya ada plus minusnya. Jika kita tergantung ini sih, kembali lagi ke prop kita, apakah kita mau bisa membuat suatu prop dengan menggunakan misalnya tafsirkan surat An-Nas dengan mengambil kitab Turos karya Imam, seperti saya ngambil kitab Jalalain dengan karya Imam ini, dengan itu maka penafsiran Al-Quran menggunakan berdasarkan kitab Jalalain gitu, seperti tadi yang saya jelaskan. Dan untuk negatifnya itu, AI itu bisa saja bermasalah atau tidak bisa dapat dipercaya berdasarkan hubungan-hubungan atau narasumbernya yang mengambil dari mana. Bisa saja yang dia ambil itu berdasarkan orientalis barat. Maksudnya gimana? Para bangsa barat yang mengambil Quran atau mengklaim menafsirkan Al-Quran itu bertujuan untuk menjatuhkan agama Islam, sehingga hal ini bisa saja terjadi dampak negatif pada masyarakat sekarang. Kalau menurut Mas Revi ya, Jadi benar, sedikit permasalahan AI adalah sumbernya yang kurang terpercaya. Harusnya kita sebagai orang Islam harus mengecek dulu sumbernya apakah benar. Mungkin sudah dijelaskan ini terdapat dalam kitab Tafsir Jalalain, tapi kita lihat dulu apakah benar atau tidak. Bisa dengan, kalau lebih baik lagi kita cek lagi di kitab asli Tafsir Jalalain tersebut. jadi AI dan semacamnya tidak bisa menjadi patokan. Ya, tidak bisa Harus dicek lagi. Kita kan lagi bahas metode tahlil ini ya. Metode tahlil itu relevan nggak sih di zaman sekarang ini? Menurut saya sangat relevan karena metode tahlil sendiri sangat menekankan konsep kontekstual, penafsiran secara kontekstual. Selain itu juga mengurutkan dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu sangat memudahkan kita dalam memahami isi Al-Quran itu sendiri. Karena kita mungkin sebenarnya Apalagi di tafsir metode tafsir tahlil itu tersebut, ini menjelaskan langsung ke intinya, maksud dari penjelasan ayat tersebut seperti apa. Hal ini bertujuan kita untuk memudahkan secara instan dari pemahaman seorang ulama. Juga di masyarakat sekarang yang serba mageran ini kan, kita kan pengen instan-instan aja sejarah, maksud inti dari pembahasannya apa. Ini sangat berkaitan dengan atau berhubungan erat dengan metode tafsir tahlil tersebut gitu. Berarti cocok-cocok aja nih ya buat di zaman sekarang. Seorang mufasir itu kan pasti selalu memiliki pendidikan yang tinggi tuh, karena mereka menafsirkan Al-Quran, karena biar penafsiran Al-Quran itu tidak banyak kesalahan. Terus kalau buat yang nggak punya pendidikan tinggi, masalah apa tuh? kalau yang belum memiliki ilmu yang tinggi, mungkin sebaiknya jangan langsung menafsirkan Al-Quran begitu saja menurut pendapat sendiri, menurut pemahaman sendiri, karena ya tidak bisa langsung kita tafsirkan begitu saja, karena Al-Quran juga bahasanya juga tinggi. Kita butuh ilmu balaghah, ilmu syariat yang lain seperti itu. Jadi kita kalau mau ingin jadi mufasir, kita harus belajar lebih dahulu sampai pendidikan setinggi mungkin, ilmu kita sampai setinggi mungkin, baru kita mungkin bisa agar wawasan kita lebih terbuka. Ya, untuk lebih tepatnya kita harus bisa belajar yang mempunyai background pendidikan yang background utama ya, background utama dalam penafsiran tersebut. Kan backgroundnya lebih ke agama, enggak konteks sosial gitu.
kita harus bisa mempunyai guru yang lebih memahami makna tersebut. Intinya daripada tadi itu yaitu menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang tidak mempunyai background dalam tidak mencakupi ilmu-ilmu tersebut, jangan beranilah mengambil resiko untuk menafsirkan Al-Quran, karena Al-Quran tersendiri itu merupakan firman Allah, sedangkan hanya beberapa orang yang mempunyai ilmu tinggi yang bisa menafsirkan tafsir-tafsir Al-Quran tersebut. Jika kita menafsirkan Al-Quran secara pemahaman kita menurut pendapat ini, itu bisa dibombastis atau akan menimbulkan masalah-masalah yang baru dalam pemahaman kita tersebut. Guru topik ini. Gimana sih pendapat kalian kalau kalian itu dengerin pendapat kalian ya, dengerin suatu penafsiran itu yang berbeda, tapi berbedanya itu bukan arti beda, tapi yang bisa arti beda dan bertolak belakang, satunya negatif, satunya positif. Ya, menurut saya perbedaan dalam penafsiran Al-Quran di kalangan ulama itu tidak apa-apa, sangat wajar. Yang terpenting adalah penafsiran itu sendiri tidak melebihi dari batas syariat, artinya tidak berlawanan dengan syariat-syariat dasar dalam Islam begitu. Kalau masalah pendapat ulama satu dengan ulama lain bertentangan, itu tidak masalah selagi tidak melebihi batas syariat. Ya, namanya juga pendapat kan selalu tidak sama dan selalu berbeda-beda. Cuma cara ulama ini menyampaikan pendapatnya itu untuk memahami sesuai syariat dan mengambil hukum-hukum Islam gitu loh. Jadi fine-fine aja untuk ulama yang berbeda pendapat dengan bertujuan untuk mereka menjelaskan suatu hukum-hukum yang tidak kita ketahui, suatu ayat Al-Quran yang tidak kita ketahui. Berarti untuk masalah pendapat itu ya gak apa-apa, it's okay soalnya. Untuk para musafir-musafir atau para ulama besar, para cendekiawan, apa sih tantangan terbesar mereka terhadap metode penafsiran Al-Quran? Ya, perlu ada riset kembali atau penelitian ulang ya terkait permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekarang, sehingga ulama itu juga butuh namanya penelitian dan pemahaman Al-Quran. Apakah ayat ini bisa menjelaskan suatu kasus ini, apakah ayat ini juga relevan dengan suatu kasus ini, sehingga ini memerlukan proses yang namanya waktu untuk memahami Al-Quran sesuai kontekstual, sesuai pemahaman masyarakat, sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi sangat susah untuk bagi kita untuk memahami itu, untuk memerlukan waktu. Baik, ada tambahan sebenarnya? Cukup kurang lebih sama seperti apa yang disampaikan tadi. Boleh sih kasih penjelasan yang mudah untuk masyarakat awam tentang penafsiran Al-Quran. Penjelasan yang lebih mudah. Terkait tafsir Al-Quran. Ya. Jadi tafsir Al-Quran itu merupakan penjelasan terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena kan Al-Quran sendiri itu bahasanya kan masih universal, masih global, masih umum. Jadi perlu yang namanya penafsiran. Nah, penafsiran ini juga ada ilmu-ilmunya. Untuk menafsirkan tidak hanya langsung kita pahami sendiri, kita butuh pendapat-pendapat ulama dan juga ilmu-ilmu yang lain, ilmu agama lain yang mendukung kita untuk bisa menafsirkan Al-Quran secara benar. Untuk masyarakat yang di luar sana, dengan kalian menonton podcast kami, dengan podcast Kak Vita, dengan Mas Kova gitu, semoga apa yang dengan ini kalian sadar bahwa kita itu masih di bawah, masih takut buta akan pemahaman kita tentang
ayat-ayat Al-Quran. Jangan bodoh amat, pokoknya gimana caranya kalian itu paham dengan suatu ayat tersebut. Dengan begitu kalian itu tidak terjerumus dengan adanya taklid buta, terjerumus dengan adanya penafsiran-penafsiran yang salah. Kalian itu tidak mudah dibohongi gitu untuk masyarakat. Semoga kalian itu selalu merasa bahwa diri kalian kurang akan ilmu agama gitu. Ini bukan berarti saya juga paham tentang agama, berarti saya juga merasa kurang juga. Setelah apa yang saya pelajari itu, saya merasa kayak saya itu masih memikirkan tekstual juga gitu. Jadi kita harus bisa memikirkan kontekstualnya. Bedanya tekstual yaitu kita melihat dari pandangan pertama kita. Sementara di kontekstual itu kita melihat dari segi pandangan orang, perspektif pandangan masyarakat. Dengan begitu kita itu nggak salah paham dengan Al-Quran saja, bahkan kita bisa memahami orang-orang yang akan kita paham atau orang yang kurang paham tentang Al-Quran tersebut. Dengan begini akan ada amal jariah, akan ada pahala jariah jika kita sudah mengamalkan isi-isi Al-Quran tersebut. Jadi intinya itu kita harus belajar lebih giat. Iya, soalnya dengan belajar itu ya kita kayak ngerasa aduh aku kurang nih, aku kayak ngerasa insecure banget tentang pemahaman ini. Aku jadi lebih ada keinginan tahuan untuk apa ya, untuk mempelajari ayat-ayat tersebut, untuk bukan hanya dalam hal agama saja maupun yang itu saja, bisa saja kita ambil dari permasalahan masyarakat, sosial dan lain-lain. Dengan begitu kita kan merasa ilmu kita tuh harus kita serap banyak-banyaknya gitu. Jadi semakin kita tahu, semakin kita butuh, rasa butuh. Iya. Jadi jangan pernah puas sama ilmu yang kita dapat gitu ya. Dan juga dikutip dari kata-kata Bismillah itu bahwa orang bodoh itu adalah barokah. Barokahnya orang bodoh yaitu selalu ingin bertanya, selalu ingin tahu apa yang tidak dipahamkannya. Terus kita kan harus giat belajar gitu kan ya. Ya gimana caranya buat kita untuk serius gitu untuk belajar mendalami metode tadi ini. Salah satunya kita itu butuh motivasi, baik di kalangan orang tua, baik di teman-teman. Yang kedua, kita harus berada di lingkungan yang sesuai. Maksudnya lingkungan yang mempunyai ambisi untuk memahamkan kita. Dan yang paling pentingnya itu dengan semua lingkungan yang saya sudah jelaskan, kita perlu keinginan, harus bisa melawan rasa malas kita, harus berkeinginan kuat untuk memiliki tujuan-tujuan yang tercapai tersebut. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.